ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum wa yahdikumullahu jami'a. Akhir-akhir ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin sebuah pernyataan ataupun syubhat yang mengatakan bahawa pembagian tauhid menjadi tiga, itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, adalah pembagian yang batil, pembagian yang tidak ada dalilnya, ataupun pembagian yang menyerupai trinitas yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Maka syubhat ini tersebar di sebagian kaum muslimin. Namun benarkah sebagaimana yang mereka katakan? Maka insya-Allah kita akan membahas dan menyingkap kebatilan syubhat ini, dan akan kita jelaskan bahawa apa yang mereka sampaikan dan yang mereka kira adalah sesuatu yang keliru, yakni yang mengklaim ataupun yang memvonis bahawa orang yang meyakini tauhid terbagi menjadi tiga adalah orang yang sesat ataupun orang yang menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syubhat yang pertama yang mereka sampaikan adalah bahawa pembagian tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma was sifat, adalah pembagian yang tidak ada dalilnya. Benarkah sebagaimana yang mereka katakan? Maka kita akan menjawab bahawa yang pertama, apa yang mereka maksud dengan dalil? Karena sebagian orang yang mempertanyakan tentang dalil, mereka tidak paham apa itu dalil. Sehingga yang mereka maksud di dalam konteks ini adalah bahawa adanya sebuah nas yang berbunyi bahawa Nabi SAW bersabda, tauhid terbagi menjadi tiga. 1, 2, 3. Atau yang mereka inginkan adalah adanya ayat yang berbunyi tauhid itu terbagi menjadi 3, 1, 2 ataupun 3. Maka tentu kalau ini yang mereka maksud, tidak akan pernah kita jumpai ada nas dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang berbunyi bahwasanya at-tauhid yunqasamu ala salasah, tauhid itu terbagi kepada 3. Namun kalau yang mereka maksud dalil sebagaimana yang dipahami oleh para ulama, maka di dalam Al-Quran dan Sunnah bertebaran dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan tauhid itu terbagi kepada 3. Maka dalil menurut definisi para ulama, di secara bahasa yang dikatakan dengan dalil adalah ma yurshidu ila syai', yakni apa saja yang memberi petunjuk kepada sesuatu, itu dikatakan dengan dalil. Misalnya ketika kita berjalan di sebuah jalan, maka kita melihat ada rambu-rambu. Maka rambu-rambu tersebut merupakan dalil yang akan mengantarkan kita kepada jalan yang akan kita tempuh. Maka begitu juga dalil menurut definisi sebagian ulama usul, mereka ungkapkan dengan ma yustafadu minhu hukmu syar'i, yakni apa yang diambil darinya faedah hukum syar'i, maka itulah yang dikatakan dengan dalil. Maka dengan demikian terkait dengan tauhid rububiyah, kita melihat
di dalam Al-Quran bertebaran dalil-dalil yang terkait dengan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yakni tauhid keyakinan seseorang bahawa Allah Tabaraka wa Ta'ala dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta ini, yang memberi rizki, yang menurunkan hujan dan sebagainya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu Allah turunkan hujan dari langit, yang dengan hujan tersebut Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan sebagai rizki untuk kalian. Maka ini merupakan dalil bahwasanya Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta ini, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan. Maka kalau kita tanyakan kepada orang yang mengingkari adanya tauhid rububiyah, apakah anda mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi? Apakah anda mengakui bahwa Allah lah dia yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan? Kalau dia mengatakan, ya saya meyakini, maka itulah dia tauhid rububiyah. Kemudian berikutnya, tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Ini meyakini bahwasanya hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala saja yang berhak diberikan kepadanya peribadatan, dan tidak ada yang berhak untuk diibadati melainkan hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau ditanyakan tentang dalil tauhid uluhiyah, maka inilah sesuatu yang sangat mudah untuk dijawab. Bukankah setiap muslim mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati melainkan Allah? Maka yang mereka persaksikan adalah uluhiyahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka betapa banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menunjukkan tentang perkara ini. Di antaranya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Bahkan setiap para nabi dan rasul, mereka menyeru umatnya agar mentauhidkan Allah, yakni mengibadati Allah saja. Dan inilah yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Disebutkan di dalam beberapa ayat dalam surat Al-A'raf bahwa setiap nabi dan rasul mereka berseru kepada kaumnya, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, sekali-kali tidak ada yang berhak untuk kalian ibadati melainkan hanyalah dia saja. Maka inilah yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Apa yang dimaksud tauhid asma wa sifat? Ini kita meyakini bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang agung dan asma-asma yang indah. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama tersebut. Bahkan di 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebagian dari asma dan sifatnya tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika ditanyakan apa dalil tauhid asma wa sifat, maka sungguh banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang asma dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun keyakinan seorang muslim ahlu sunnah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki asma dan sifat yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah mengimani asma dan sifat Allah tersebut sebagaimana datangnya, tanpa menolak, tanpa mentakwil, dan tanpa menyerupakan asma dan sifat tersebut dengan asma dan sifat makhluknya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir.
tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini merupakan dalil bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki asma dan sifat yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Dan kita imani hal tersebut karena itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seorang Muslim mesti meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki asma dan sifat yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Dan kita meyakininya tanpa menolak dan tanpa mentakwil maknanya. Dan termasuk di antara dalilnya di sini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca di dalam solat, Ar-Rahmanir Rahim. Bahwasanya Allah dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika seseorang menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim ini, berarti dia mengakui bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki asma dan sifat yang pengasih lagi maha penyayang. Dan ini keyakinan yang mesti tertancap di dalam jiwa seorang Muslim. Dengan demikian, tauhid yang tiga yang kita jelaskan tadi memiliki dalil-dalil dari Al-Quran dan tidak mungkin perkara ini diingkari. Namun, metodologi yang dipergunakan oleh para ulama ketika mereka menetapkan bahwa tauhid terbagi kepada tiga, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, maka mereka mempergunakan metode yang dinamakan istiqra'iyah, yakni meneliti setiap dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyimpulkan bahwa pembicaraan tentang Allah, tentang tauhid, tidak akan lepas dari tiga bentuk ini. Ada kalanya dalam bentuk rububiyah, ataupun dalam bentuk uluhiyah, ataupun dalam bentuk asma wa sifat. Maka setiap dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang tauhid tidak akan lepas dari tiga bentuk tauhid ini. Inilah kesimpulan yang telah diteliti oleh para ulama dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang mengklaim ataupun yang menyatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga, ini sama dengan trinitas yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Maka ini sungguh klaim yang tidak berdasar dan klaim yang muncul dari kejahilan. Karena sungguh jauh berbeda antara pembagian tauhid menjadi tiga di sisi Ahlus Sunnah dengan trinitas di sisi orang-orang Nasrani. Adapun di sisi orang-orang Nasrani, trinitas yang mereka maksud adalah pembagian dari zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa Allah mereka bagi menjadi tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Maka ini pembagian yang syirik dan kufur, dan tidak mungkin zat Allah terbagi menjadi tiga. Adapun pembagian tauhid menjadi tiga sebagaimana yang kita maksud adalah pembagian tauhid secara teori, bukan secara zat. Karena secara teori yang diteliti dari ayat-ayat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tauhid tidak akan lepas dari tiga bentuk ini. Ini pembagian secara teori agar memudahkan kaum muslimin untuk memahami perkara tauhid. Namun pada hakikatnya, tiga tauhid ini tidaklah terpisah satu sama lainnya. Jadi ketika seseorang meyakini bahwa Allah dialah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur alam semesta ini, yang dinamakan dengan tauhid rububiyah, ketika dia menetapkan dan meyakini ini, mengharuskan setelah itu lahir darinya tauhid uluhiyah, yakni hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala lah yang berhak untuk diibadati, karena dialah yang menciptakan makhluk, karena dialah yang menguasai alam semesta, mengaturnya, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Maka ketika itu lahir dari tauhid ini, tauhid yang kedua, ini tauhid uluhiyah, meyakini bahwa Allah dialah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadati. Maka kesimpulannya kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa pembagian tauhid menjadi tiga secara teori di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah pembagian yang bid'ah,
bukanlah pembagian yang tidak berdasar ataupun pembagian yang menyerupai trinitas di kalangan orang-orang Nasrani. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, pembagian ini memiliki dasar di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid tidak akan terlepas dari 3 bentuk ini. Maka dengan demikian, Ahlus Sunnah mereka menetapkan rububiyahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, menetapkan uluhiyahnya, dan menetapkan asma wa sifatnya sebagaimana yang dikehendaki oleh dalil dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembagian tauhid menjadi 3 pada hakikatnya tidak terpisahkan satu sama lainnya, namun hanya terpisahkan secara teori, sebagaimana misalnya para fuqaha ataupun sebagian ahli fikih mengatakan bahawa solat memiliki 13 rukun. Dan kalau ditanyakan mana dalil bahawa rukun solat itu menjadi 13, maka tidak akan ditemukan dalil yang berbunyi bahawa arkanus solah, rukun solat itu terbagi menjadi 13 dengan lafaz seperti ini, maka tidak akan ada. Namun berdasarkan penelitian dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan tentang tata cara solat, maka disimpulkan bahawa rukun solat ini ada 13. Bahawa inilah yang dikatakan wajib solat dan inilah yang dikatakan syarat sah solat. Maka ini merupakan yang diambil kesimpulan ini, pemahaman ini dari metodologi al-istiqra'iyah, yaitu penelitian yang bersumber dari dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tutup pembahasan ini dengan mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.